Halo, kembali lagi bersama saya Michael Telemema. Saya adalah CGP dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Pada video kali ini saya akan membahas atau menghubungkan sintesis berbagai materi dari modul 1.1. Lewat program guru penggerak ini, saya mendapat pengalaman dan materi yang luar biasa dari kegiatan modul 1.1 ini. Untuk itu bagi guru-guru yang belum mengikuti program ini, wajib ikut karena kegiatannya sungguh luar biasa. Banyak hal yang kita memperoleh dari kegiatan-kegiatan itu. Untuk itu, mari simak video ini. Ini saya akan bagikan pengalaman-pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pada kegiatan pembelajaran di kelas, saya hanya terfokus kepada materi yang disampaikan. Saya hanya mementingkan bahwa asalkan materi saya dapat selesai. Waktu itu saya tidak memikirkan kalau siswa itu paham atau tidak paham. Pokoknya saya maju terus. Paham nggak paham, pokoknya lanjut aja. Saya tidak memberikan kebebasan kepada anak didik saya untuk bertanya atau mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki. Pokoknya istilah merdeka belajar di kelas saya waktu itu tidak ada. Nah, setelah mengikuti program ini, saya baru sadar bahwa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak saya terapkan di kelas saya sebelumnya. Ternyata menjadi seorang guru itu harus menerapkan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, serta Tutpuri Handayani. Guru itu di depan menjadi contoh, di tengah-tengah menjadi pembimbing, dan di belakang menjadi pendorong atau penyemangat bagi siswa-siswanya. Guru ibaratnya sebagai seorang petani dan siswa itu sebagai bibit yang akan ia tanami. Sebelum bibit ia tanam, ia telah mempersiapkan lahan yang subur untuk ditanam bibit-bibit tersebut. Setelah ditanam, ia tidak membiarkan tanaman itu tumbuh sendiri. Ia akan merawat, membersihkan dari rumput-rumput yang tumbuh di sekitarnya. Ia akan memberi pupuk dengan harapan bibit itu akan tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang berkualitas. Begitu pula halnya jadi seorang guru. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa siswa itu ibarat benih. Jadi tidak mungkin benih padi akan tumbuh menjadi jagung. Itu hal yang mustahil. Jadi siswa itu diberikan kebebasan untuk dapat mengembangkan potensi yang sudah ada pada dirinya. Kita sebagai guru yang membantu mengembangkan potensi yang mereka miliki itu. Ajaran yang kita berikan harus sekreatif mungkin, sehingga mereka menjadi senang dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan pastinya terciptalah merdeka belajar bagi para siswa. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya ingin menerapkan pemikiran KHD di kelas saya. Menjadi teladan atau panutan, pendorong dan pemberi semangat itu sudah pasti akan saya lakukan. Tapi aksi nyata yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini yakni saya akan membentuk kelompok peneliti cilik. Karena berhubungan saya adalah guru IPA. Saya ingin mengembangkan potensi anak didik saya. Kelompok peneliti cilik ini hanya terdiri dari beberapa orang, di mana siswa yang ikut adalah mereka yang senang akan pembelajaran IPA. Siswa yang tidak ikut mungkin mereka senang akan mata pelajaran lain, sehingga nantinya saya akan mengusulkan kepada rekan guru lainnya untuk dapat membentuk kelompok belajar kecil yang serupa dengan saya. Tapi tentunya saya akan memulai terlebih dahulu, sehingga dengan contoh yang saya berikan akan menarik guru-guru lain membentuk kelompok belajar seperti yang saya lakukan. Dengan terbentuknya kelompok peneliti cilik ini, bakat dan potensi dari siswa dapat ia kembangkan, sehingga terciptalah kegiatan belajar yang disebut dengan merdeka belajar. Oke sobat, itulah pemaparan saya. Nantikan aksi kerja nyata saya lewat kelompok peneliti cilik ini. Dan tentunya saya akan membuatkan video baru tentang aksi nyata saya ini. Tetap semangat dan jadilah guru yang dapat menggerakkan sekolahnya masing-masing. Merdeka belajar untuk Indonesia cemerlang.